Oke, Pak Camat Arus Selatan, saya dari Indonesia Express. Sedikit saya melihat dari beberapa program yang telah berjalan di mana Kota Orion Barat ini cukup lumayan punya keberhasilan. Khususnya kita bicara di tingkat kecamatan. Tapi kita melihat dulu sampai sejauh mana sih program Kecamatan Arus Selatan ini. Sedikit Bang, minta gambarannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk program-program kerja kita di tahun 2020 yang lalu berjalan dengan baik dan lancar, dan kita merealisasikan anggaran sebesar 80%. Memang ada 20% yang tidak bisa kita capai, kaitannya karena permasalahan COVID-19, yang mana anggaran kita juga terpangkas dengan pembiayaan COVID-19. Namun demikian kegiatan yang berada di masyarakat cukup signifikan pembangunannya, terutama dalam hal pemberdayaan di masyarakat. Alhamdulillah. Nah, di 2021 ini kita akan tingkatkan kembali agar program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat akan lebih terasa di masyarakat bawah. Sementara itu juga kita akan mengawasi dan menyalurkan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dengan bantuan sosial, pemulihan ekonomi, dalam rangka pemulihan ekonomi dalam pemecahan solusi daripada COVID-19 ini. Mudah-mudahan. Oke, ya. Saya sedikit menarik dari pembicaraan Bapak, ada semacam pemulihan ekonomi di saat pandemi COVID ya. Nah, sasaran pemulihan ekonomi itu apa sih, Bang? Ya. Jadi kita menghidupkan kembali ekonomi masyarakat dari masalah pertanian dan perikanan. Kita di desa-desa sudah muter untuk meningkatkan pertanian dan perikanan di masyarakat. Seperti kemarin di Tanjung Terantang, kita melalui program Paludikultur itu sudah banyak mengolah lahan tambak ikan serta sayur mayur, di Umpang juga, di Rangda, dan di Tanjung Putri, Nate Baru, Nate Raya, yang berpotensi untuk itu. Jadi daerah-daerah yang aliran sungai kita galakkan dengan tambak ikan, sementara yang di Natai kita buat tambak di Natai menggunakan kolam terpal. Nah, itu untuk meningkatkan daripada ekonomi masyarakat. Juga yang sifatnya UMK, termasuk juga yang para pengusaha kecil, usaha-usaha mikro, itu kita galakkan dengan berbagai kegiatan di berbagai sektor yang ada di Kecamatan Arus Selatan. Mudah-mudahan nanti juga kita akan bisa membuka lagi UMK yang ada di lapangan Tugu, di sport center dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat bisa bergeliat kembali dalam hal menumbuhkan tingkat kemampuan daripada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita juga menjalankan program-program yang telah disampaikan oleh pimpinan kita selaku kepala daerah. Kita mengamankan itu dalam kaitannya pengembangan wisata. Wisata sekarang sudah berjalan, wisata air, susur sungai. Sementara untuk wisata yang lain, termasuk wisata alam, pantai dan lain sebagainya, kita masih belum bisa laksanakan sekarang, karena sampai tanggal 8 nanti kita masih dilakukan penutupan oleh pemerintah daerah. Insya Allah kedepannya kita akan kembali galakan, termasuk juga di Jurung 3, di Kumpai Batu Atas, dan lainnya, agar ekonomi betul-betul bisa menopang kehidupan masyarakat kita. Saya sedikit melihat dan mendengar apa yang Bapak sampaikan terkait dengan UMKM ya. Yang mana UMKM ini kan sedikit pada ramai nih ngurus perizinan. Oh, iya. Nah, kira-kira sampai sejauh mana perizinan mereka ngurus di sini? Bagaimana Pak pihak kecamatan memfasilitasinya? Apakah ini dipungut biaya atau bagaimana? Dan berapa jumlah yang ada gitu? Ya, UMK ini mulai Januari
sekitar 5 ribuan yang sudah kita terbitkan UMK. Nah, UMK itu merupakan salah satu syarat biasanya pertama untuk pinjaman dana modal ke bank, baik itu BRI maupun yang lainnya. Di samping itu juga UMK ini sebagai dasar juga jika mereka akan mendapatkan bantuan pemulihan ekonomi ini. Nah, mengenai bantuannya kami tidak terlalu mengetahui secara mendalam karena itu adalah di Dinas Perindakop yang mengurusnya. Tapi kami menerbitkan UMK-nya atas dasar dia punya usaha. Nah, mengenai penerbitan UMK ini tidak dipungut biaya 1 sen pun karena ini adalah hak daripada masyarakat dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat untuk menerbitkan itu. Sama dengan halnya administrasi kependudukan, kita tidak pungut biaya. Jadi di kecamatan ini semata-mata pelayanan dan tidak memungut biaya yang sifatnya administratif. Yang dipungut biaya itu cuma itu satu saja, IMB. IMB saja yang nilainya 100 meter persegi. Yang lebih dari itu langsung di KPTP. Jadi kami hanya melayani IMB yang 100 meter persegi luasnya. Dan itu masuk ke kas daerah. Oke, kalau kita melihat dari UMKM sudah cukup lumayan banyak yang sudah mendaftarkannya. Yang mana ada. Nah, sekarang ada kendala nggak Pak Camat? Di saat dengan begitu banyak, sementara tenaga dengan fasilitas sedikit, apakah ini minim? Bagaimana kira-kira? Ya, memang kemarin sempat ada sedikit kendala, yaitu pada waktu di bulan November ya. November itu sangat banyak sekali yang meminta untuk diterbitkan UMK, sementara printer yang ada, perangkat yang ada terbatas. Dan operator kami pun hanya 2 orang. Untuk itu sampai antri selama 5 hari. Jadi antri 5 hari baru bisa mendapatkan UMK-nya. Namun demikian kami bijaksanai dengan lembur ya, staf kami banyak yang lembur sampai malam untuk menyelesaikan itu, akhirnya terpenuhi dan hingga hari ini sudah tidak lagi antri, sudah normal kembali alhamdulillah, dan yang meminta untuk diterbitkan pun sudah berkurang. Ya, ini kaitannya mungkin bantuan UMK yang dari Disiplin Dakop sudah terpenuhi atau bagaimana ya. Sedikit Pak Jabat, kalau kita melihat saat ini kan dengan adanya pandemi COVID ya, yang mana sudah mulai ada peningkatannya. Kota Waringin Barat juga sudah termasuk punya zona ya. Nah, sampai sejauh mana meminimalisirnya Pak Camat selaku wilayah kekuasaan Arsel ini? Ya, jadi COVID tadi lah. COVID. Jadi masalah COVID ini terus terang saja Kecamatan Arut Selatan merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, dan ini juga tentunya yang terkonfirmasi positif virus corona pun akan lebih banyak daripada kecamatan lain. Itu kita maklumi. Namun demikian kami tidak putus asa, kami tetap bersinergi dengan 3 pilar, yaitu Danramil, Kapolsek selalu mengadakan justisi pagi dan malam kepada masyarakat terutama di dunia usaha seperti di kafe, di pasar, di warung-warung dan lain sebagainya. Kita laksanakan justisi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kita menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 ini dan untuk memutus mata rantai. Di samping itu juga kita sedikit memberikan sanksi sosial, yaitu menyapu jalan di lingkungan di mana dia ketangkap tidak menggunakan masker, itu sebagai efek jerak saja. Dan kami tidak melakukan penindakan yang lebih jauh karena untuk denda dan sebagainya itu adalah ranahnya Satpol PP. Nah, demikian juga dengan desa kelurahan, kami sudah instruksikan juga kepada desa kelurahan agar melakukan hal yang sama, sehingga kita bersinergi dari kecamatan sampai kelurahan semuanya secara menyeluruh untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Di samping itu juga kami baik di kecamatan, di polsek, di koramil maupun di desa kelurahan itu secara berkala melakukan penyemprotan, disinfektan di tempat-tempat umum. Nah, juga di tempat-tempat yang sekiranya bisa dikunjungi oleh berbagai macam orang di situ, selalu dilakukan penyemprotan secara
secara rutin untuk dalam rangka bagaimana supaya COVID-19 di 2021 ini betul-betul bisa sirna dari bumi merunting batu aji. Oke, kalau kita melihat dari beberapa hal yang disampaikan Pak Camat tadi, sedikit Bang, kalau kita jumlah untuk wilayah Arsel ini, kelurahannya berapa, desanya berapa Bang? Ya. Untuk wilayah Kecamatan Arsel terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan. Nah, dari 13 desa dan 7 kelurahan itu secara letak memang kalau dilihat dari segi letak geografis ya, itu tersebar dia. Jadi seperti orang mengatakan Arsel ini kecamatan kota, tapi sebenarnya kalau kita melihat di ujung di Tanjung Putri itu sudah sangat jauh sekali di Tanjung Putri itu. Terus di Umpang, Rangda itu ujung sangat luas. Ya, ini memang Kecamatan Nur Selatan ini kalau menurut hemat kami sudah wajar jika dibagi menjadi 3 kecamatan. Itu wacana ke depan. Seperti upaya pemekarannya gitu. Ya, pemekaran. Jadi Kecamatan Arut Selatan bisa dibagi 3 kecamatan, misalnya di bantaran sungai itu 1 kecamatan, terus daerah Tanjung Putri, Tanjung Terantang, Kumpai Batu Bawah, Kumpai Batu Atas satu kecamatan, sementara yang di dalam kota termasuk Mate Raya dan ke atasnya itu 1 kecamatan, bisa jadi 3 kecamatan. Namun demikian kita masih memproses ini dulu yang pemekaran desa kelurahan, yaitu kelurahan baru menjadi 3, kelurahan baru itu sendiri Desa Nate Baru dan Desa Nate Peligau, dan kelurahan Melawai menjadi 2, yaitu kelurahan Medawa itu sendiri dan Desa Karanganyar. Itu masih kita tunggu verifikasi dari provinsi karena kemarin sudah diperintahkan oleh pemerintah daerah. Oke Bang, sedikit Bang harapannya Bang selaku pihak kecamatan yang mana membawahi Arut Selatan ini kan cukup lumayan banyak. Nah harapannya Bang untuk di mana situasi pandemi COVID, bagaimana perekonomian masyarakat bisa lebih terangkat lah, khususnya untuk di Arsel. Ya, harapannya terutama kepada masyarakat ya, kepada masyarakat Kecamatan Arut Selatan pada khususnya agar selalu mentaati protokol kesehatan. Apa yang dihimbau oleh pemerintah itu harus ditaati karena tujuan pemerintah itu bukan apa-apa, yaitu untuk bagaimana masyarakat itu sehat. Untuk kesehatan masyarakat adalah hal yang nomor 1 karena pemerintah daerah menginginkan tidak ada satu pun warganya yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari itu dan bisa melaksanakan itu sehingga bisa mematuhi protokol kesehatan. Terlebih-lebih pada waktu pelaksanaan acara resepsi pernikahan. Di situ ada berbagai macam yang sudah disepakati supaya menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, di atas tanda tangan, di atas materai oleh yang pelaksana kegiatan itu betul-betul ditaati. Jangan hanya di atas materai saja, tapi betul-betul ditaati sehingga setiap kegiatan resepsi pernikahan ataupun yang lainnya tidak menimbulkan masalah baru tertularnya penyakit COVID-19 ini. Di samping itu juga harapan kami kepada pemerintah kabupaten yang mudah-mudahan di tahun 2021 nanti anggaran yang ada di Kecamatan Arut Selatan ini ya bisa ditambah, karena menurut informasi untuk di AU sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada hanyalah APBD yang dulunya kelurahan itu masing-masing kelurahan mendapatkan 800 juta, sekarang tinggal 500 jutaan. Karena terpangkas oleh pembiayaan memutus mata rantai COVID-19. Tapi demikian mudah-mudahan terangkat lagi lah untuk APBD yang ada masuk ke Kecamatan Arut Selatan. Kita mengharapkan itu dari pemerintah daerah. Jadi pada intinya ada rasionalisasi gitu ya, pemangkasan daripada anggaran sedikit, yang mana dulunya 800 kini berubah menjadi 500. Tapi bersabar aja. Ya, kita tetap semangat. Bagaimanapun kita harus tetap mengentaskan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat agar masyarakat bisa kuat, tumbuh dalam ekonomi yang mampu untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Selatan. Demikian wawancara kami sekilas kepada Bapak Muhammad Ramlan, beliau selaku Camat Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih Pak. Sama-sama.